Para hadirin serta barisan VIP dijemput untuk kekal berada di dalam galeri bagi mengikut sesi menarik ini. Bicara seni ini akan dibawa oleh Profesor Madya Teknologis Dr. Zainuddin Ibrahim, Timbalan Dekan Akademik Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka sebagai moderator dan akan menampilkan 3 orang panel yang hebat. Maka saya memperkenalkan Profesor Madya Dr. Saiful Akram Cik Kop, Pensyarah Kanan Jabatan Seni Reka Grafik, Bapak Ivan Satria Prana, Master of Design, Pensyarah dari Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dan Ibu Palupi Argani, Master of Design, Pensyarah dari Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Selesai bicara seni nanti, kita akan sambung dengan pelbagai lagi aktiviti menarik pada sebelah petang, termasuk Metaverse Workshop daripada Profesor Madya Teknologis Dr. Zainuddin Ibrahim, bengkel Click and Create using Canva daripada Cik Indra Murni, bengkel Page Keepers dan bengkel The Candlelight. Saya serahkan majlis ini kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Zainuddin Ibrahim selaku moderator bicara seni ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka anta 'alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Harap-harap masih boleh beri fokus ya. Sebab baru pukul 10.53, insyaAllah kita akan selesai. Kita usai pada pukul 11.53 juga. InsyaAllah forum kita pada pagi yang mulia ini, yang indah lagi berseri, di pandangan yang cantik, danau yang indah di tepi kita itu kan. Kalau agak mengantuk, bolehlah toleh ke sebelah kanan untuk melihat danau tasik kita, supaya dapat energinya, dapat semangat ataupun puasa pada pagi yang cantik ini. Tajuk forum kita pada pagi ini adalah Reimagining Possibility, Creativity and Innovation in Virtual World. Menarik ya. Salah satu topik yang saya fikirkan akan menjadi satu fenomena kalau ianya dikupas dan dibincangkan dengan baik pada pagi ini, dan ia akan menjadi satu rujukan. Telah pun direkod oleh pihak Dr. Saiful untuk kita kongsikan secara virtual di dunia maya, insya-Allah. Assalamualaikum kembali. Hari ini kita berbicara tentang satu tajuk yang amat menarik. Ya, kita akan bincangkan tentang beyond reality. Kita akan cerita tentang apakah jika seni tidak lagi terikat pada canvas ataupun dinding galeri ataupun ruang fizikal, adakah ianya masih sama? Itu kita akan bincangkan. Metaverse sering dilihat sebagai teknologi, tetapi bagi kita dalam bidang seni, mungkin ia bukan sekadar teknologi, tapi media baru, ruang baru, bahkan ia identiti yang baru bagi artis. Jadi, hari ini kita ingin melihat bukan hanya bagaimana kita berkarya dalam Metaverse, tetapi bagaimana Metaverse mengubah cara kita berfikir tentang seni itu sendiri. Jadi tadi kita punya panel telah pun kenalkan secara ringkas oleh pengacara majlis, iaitu Profesor Madya Dr. Saiful Akram. Ingin juga saya tekankan di sini, pensyarah kanan di Fakulti Seni dan Seni Reka. Beliau juga seorang penyelidik yang aktif dalam bidang sejarah seni. Sejarah seni, falsafah seninya, antropologi dan reka bentuk grafik. Banyak publikasi bertaraf akademik yang dihasilkan oleh beliau. Beliau juga adalah pembimbing siswaza bagi sarjana, ijazah sarjana PhD, dan terlibat penulisan buku, terjemahan karya-karya agung seperti Immanuel Kant, Al-Farabi, Nietzsche, Pak Saiful dan banyak lagi. Alhamdulillah, saya sangat beruntung kerana dapat slot masa, kerana beliau adalah seorang ahli aktif Persatuan Pendidikan Falsafah dan Pemikiran Malaysia. Jadi saya fikir memang kalau di live ini
ramai followernya sedang menunggu ataupun menantikan sosok bicara yang akan dibincangkan pada hari ini, insyaAllah. Kemudian panel kita yang kedua juga tidak tolong andingnya, yang dibawa khas dari UPI Universiti Pendidikan Indonesia. Beliau adalah merupakan dosen yang paling aktif di Universitas Pendidikan Indonesia ya di Bandung. Ini UPI ini dia ada beberapa cabang. Macam kita di UiTM ada cawangan dan UPI pun ada cawangan-cawangan yang lain, tapi yang ini khusus kita bawakan dari Bandung, Indonesia. Tempatnya di Desain Komunikasi Visual ya, di KB, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. So kalau peserta ingin membuat lawatan di UPI Indonesia Bandung, ya silakan. Boleh berjumpa dengan Bapak Irfan, dengan Ibu Rafi. Beliau aktif sebagai assessor juga, assessor kompetisi di bidang animasi dan terlibat dalam penyusunan standard kompetisi kerja nasional. Itu penting. Kalau ada yang ingin bekerja di seberang, dan juga boleh rujuk dengan Bapak Irfan sekiranya ada inisiatif pada masa hadapan. Tidak kita menyangka bahawa kita bekerja di mana kan. So mungkin hari ini adalah titik toloknya. Pertemuan kita membuka satu ruang yang mana kita juga ada satu impian yang akan menjadi kenyataan. Beliau juga sering dipercaya sebagai ahli atau validator untuk media pembelajaran visual seperti video motion graphic ya Bapak Irfan. Ya, insyaAllah. Kemudian panel kita yang ketiga tidak kurang hebatnya, Ibu Palupi Argani, pensyarah di Universitas Pendidikan Indonesia juga di Bandung. Ibu, beliau merupakan sebahagian daripada kaki tangan akademik program reka bentuk komunikasi visual sama di KB, Fakultas Seni Reka Bentuk. Ya, Ibu. Beliau memfokuskan kepada penjenamaan, branding, pembungkusan, reka bentuk watak, character design, dan reka bentuk komunikasi visual. Beliau juga terlibat dengan kajian mengenai inovasi visual dan budaya, termasuk penggunaan buku bergambar sebagai media pembelajaran peribahasa serta impak reka bentuk pembungkusan terhadap IKS, industri kerja sederhana, kalau di sana di SME. Ya Bu ya. Beliau juga menyumbang sebagai ahli dalam pasukan editorial, jurnal editor ya Bu, akademik dalam bidang reka bentuk. Jadi gabungan antara falsafah, teori dan praktikal ada di sini. Jadi insyaAllah topik yang kita akan bincangkan pada hari ini sangat bermanfaat ya, untuk kita bawa bersama. Kurang-kurangnya kalau tak dapat semua, kurang-kurangnya ada satu kita boleh bawa dan menjadikan satu ilmu yang manfaat. Baik, kita akan pecah kepada beberapa segmen. Segmen yang pertama mungkin makan masa 10 hingga 20 minit sahaja, yaitu berkenaan tentang metaverse sebagai medium baharu. Yang saya boleh tujukan soalan kepada yang Dr. Saiful dahulu, Bapak Saiful, sebagai pensyarah grafik. Apabila pelajar masuk ke ruang metaverse, adakah mereka menggunakan prinsip desain yang sama atau bahasa visual itu sendiri sudah berubah? Ya, Bapak Saiful, Dr. Saiful, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ta'ala la ilaha wa syu'alaina min khada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati moderator, pemudah acara forum kita pada pagi ini, dan dua sahabat saya lah yang kita baru kenal dari negara tetangga, Filipina, Bapak Irfan dan Ibu Palupi. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, kita nak tengok dulu. Saya harap para peserta dalam sesi pagi ini tahu dahulu inti atau peristilahan yang disebutkan. Yang saya kira dari awal permulaan program ini sudah diwar-warkan satu kata yang disebutkan sebagai metaverse. Jadi saya nak tanya dahulu lah, supaya tak kenal maka tak cinta. Pernah dengar, adik-adik pernah dengar ataupun para penonton pernah dibiasakan ataupun tahu tak fenomena yang disebutkan sebagai metaverse? Sebelum saya melanjutkan jawapan yang ditanyakan oleh PM Dr. Zainuddin sebentar tadi. Kerana kita bicara dalam satu ruang lingkup yang ada sedikit pergeseran, bahkan satu perubahan yang agak radikal dan spekulatif. Tapi sebelum kita mengetahui inti-inti utama, kita nak mendalami pengertian kata metaverse itu sendiri. Pernah dengar tak sebelum ini? Atau sebelum mengikuti forum ini? Di mana-mana bacaan? Boleh saya tanya, boleh saya dapatkan respon?
supaya interaksi kita itu berlangsung dua hala. Ada stimulus, ada responnya. Jadi masing-masing mengikuti wacana itu seadanya. Okay? Ya, sudah dengar ada ya? Dunia digital, baik. Ada lagi bagus. Sekolah saya dapatkan respon yang segar, yang autentik daripada semua. Karena ini menjadi hal yang fenomena hari ini. Seperti mana kalian semua atau anda semua perhatikan, ada karya-karya yang dipersembahkan, yang dipertontonkan secara fizikal, secara badani kita dapat lihat. Tapi dalam masa yang sama juga ditampilkan, didatangkan dalam keadaan yang dikatakan reality tertimbuk, augmented, virtual. Jadi itu jawapan yang mudah. Kita bergelumang dalam persoalan dunia digital. Jadi sebenarnya metaverse ini, kalau saya dapat bahaskan secara dasar untuk masing-masing dapat menangkap inti maknanya. Kata ini sebenarnya bukanlah kata yang baru, sudah difikirkan ataupun sudah menjadi satu impian kurang lebih 24 tahun yang sudah daripada sebuah karya science fiction yang berjudul Snow Crash yang ditulis oleh Neil Stephenson pada tahun 1992. Dia meramalkan ada pertembungan di antara manusia hidup, manusia fisikal berinteraksi dengan apa yang disebutkan beliau sebagai avatar. Jadi itu yang kita alami pada abad ke-21, dan abad ke-21 ini sudah masuk paruh pertama. Ya, kita sudah masuk ke suku pertama 26 tahun sudah berlalu. Jadi persoalan yang diajukan oleh saudara saya yang Dr. Zainuddin tadi tentang penglibatan ataupun tafsiran elemen dan prinsip mereka, adakah ada gangguan ataupun ada keseragaman ataupun ada nilai baru yang dicipta. Saya memberi penjelasan begini. Bila disebutkan alat digital yang banyak dikemukakan oleh para cerdik pandai, ilmuwan, para cendekia, dia menunjukkan zaman ini seperti saya maklumkan di awal, zaman itu zaman yang ada perubahan yang radikal, yang spekulatif, ada sedikit pergeseran paradigma. Dan kita bertindak dengan hal-hal yang bersifat kepintaran itu kepintaran buatan ataupun kecerdikan buatan. Jadi sebenarnya di sini ada semacam, saya istilahkan sebagai istilah ambivalen. Ada yang menanggapi dunia digital itu memudaratkan, tapi sekaligus dia memberi manfaat. Cuma tugas kita sebagai seorang manusia yang dianugerahkan satu bukan senjata lah, satu hadiah, the precious gift daripada pencipta. Karena kita orang yang percaya ada satu zat yang paling agung, yang paling tinggi, yang kita sebutkan sebagai zat ketuhanan, keilahian, yang memberikan akal fikiran, akal budi, reasoning. Jadi di situ ada pengadaptasian, bukan kata menolak kaedah lama, tetapi dilakukan sinergetik ataupun pengadaptasian atau penggabungan yang sangat sinergetik. Jadi itu saya kira keupayaan alat digital itu tidak mengganggu gugat selagi mana kita masih berpandukan akal fikiran yang kritis, yang waras, yang wajar. Itu sebagai permulaan. Okay, saya beri peluang untuk sebelum kita pas ke Bapak kita Saiful Akram, kalau kita lihat tentang kita sebut mention tentang adaptasi. Jadi adakah ia menuntut cara fikir yang berbeza? Kalau kita lihat sebelum ini setiap pengkarya itu hanya tertumpu kepada layout dan poster secara fizikal, ya, betul. Tapi sekarang dia telah beyond it, so melampaui 360 degree, 360 darjah. Jadi dia menuntut cara fikir yang berbeza, ya. Tentu berlaku pergeseran, berlaku peningkatan seperti mana yang diungkapkan oleh seorang ahli teori politik yang bernama Alvin Toffler. Dia menulis dalam Future Shock. Masa berubah, menuntut persekitaran kita berubah. Kita hidup dalam spatial and temporal. Jadi kita mengikut peredaran zaman. Orang Melayu juga kaya. Kalau tadi dalam ucapan-ucapan pembukaan itu kita dibaluti oleh pantun seloka. Orang Melayu juga kita kaya dengan permainan kesimpulan dan peribahasa. Masuk kandang kambing mengembil, okay? Masuk kandang harimau mengaul. Jadi itulah tuntutan zaman. Berlaku peralihan zaman, maka cara berfikir, paradigma kita melihat dunia perlu dianjakkan. Tetapi kuncinya, indikator utama adalah akal fikiran yang sehat, yang diberi, yang dianugerahkan oleh Zat yang Maha Pencipta.
Itu kalau dibahas lama pun seorang ahli falsafah Yunani Plato menjelaskan di atas idea manusia ada satu idea yang luhur, yang agung, yang dinamakan the supreme idea. Di atas idea manusia ada idea agung, yakni idea keilahian. Itu. Baik. Terima kasih, Dr. Saiful. Kita beralih pada panel yang kedua, yaitu Bapak Irwan. Dari perspektif seni dan DKB secara spesifik, adakah metaverse ini evolusi semula jadi seni atau satu gangguan kepada tradisi yang kita kenal selama ini? Ya, Pak. Terima kasih, Prof. Ya, memang kata metaverse ini ya akhir-akhir ini menjadi misterius, ya sangat misterius, mendebarkan. Tapi kita belajar dari sejarah ya selalu apa yang diimajinasikan seperti pernah nonton itu handphone yang ditempel di kuping ya berbentuk sepatu gitu kan, itu kan terjadi dulu tidak mungkin. Roket ke bulan tidak mungkin, itu sebuah mimpi tapi terjadi. Nah, metaverse ini sudah menjadi mimpi setiap orang sejak tahun 92 tadi, sejak novel itu. Saya sangat yakin memang ini akan menjadi keseharian. Saat ini puzzle-puzzlenya sudah mulai terlihat. Tinggal menuju puzzle semuanya lengkap. Kita hidup di situ zaman. Cepat atau lambat. Nah, rahasianya buat adik-adik adalah kita harus bersiap. Masa lalu sudah itu adalah sumber inspirasi saja dan tidak bisa dirubah. Yang paling penting masa depan teman-teman harus bersiap. Karena orang-orang teknologi seperti orang-orang di Google itu sudah kehilangan banyak uang untuk percobaan-percobaan bikin produk. Kan sering gagal ya, kayak Google Lens itu, kacamata itu tidak laku karena memang belum waktunya. Nah, untuk metaverse ini mereka sudah belajar, penelitiannya sudah bertahun-tahun. Bahkan Mark Zuckerberg merubah namanya menjadi Meta. Ya, itu artinya mereka orang-orang pintar, mereka tahu, bisa prediksi. Kita tinggal ikut. Right the way, ya. Nah, karena mereka pernah gagal, mereka menggelontorkan uang jutaan dolar untuk research. Menurut mereka, katanya ini memang seperti ini masih misteri, metaverse itu, tapi lihat 10-20 tahun lagi, memang ini masih misteri, tapi 10-20 tahun lagi istilahnya itu menjadi keseharian. Seperti itu. Terima kasih, Bro. Oke, ada tambahan sedikit Bapak Irwan, karena mungkin kurang dari itu. Kalau kita pikir tentang yang misterius itu kan, kalau kita lihat dari segi seni yang sentiasa berakar ataupun berpunca dari yang fisik, so adakah reality itu sudah berubah? Kalau kata tadi kan yang kita pikirkan tidak pasti berlaku, sekarang berlaku. So adakah reality itu sudah berubah atau kita yang merubah reality itu? Ya, semua memang bermuara pada experience, Bro. Jadi ke depan visual itu karena saking bisa di-generate oleh mesin, jadi semua tambah bagus. Ya. Yang akan terjadi adalah visual hal yang berkenaan dengan experience, dengan makna gitu. Malah disebutkan bahwa kita kalau mau hidup di zaman itu harus berubah. Jadi orang visual menjadi orang yang arsitek experience. Ya, orang-orang yang punya kedalaman makna. Saya pikir benda-benda itu nggak akan pernah berubah, akan seperti itu. Cuman cara berpikir kita udah berbeda. Gitu. Baik, thank you Bapak Irwan. Kita pula terus ke panel yang ketiga, Ibu Palupi. Ya, Ibu Palupi sudah menunggu, bilang mau bicara. Oke, pertanyaan tentang makna. Saya suka bila Bapak Irwan sebut tentang makna. Dan Ibu Palupi juga sangat berpengetahuan tentang budaya dan makna. Jadi dalam metaverse itu ya Bu Palupi, kalau kita menjadi sesiapa saja, ya bebas, tetapi terbatas. Cuma bila kita rujuk pada metaverse ini, kebanyakannya kita akan ada avatar, satu dipanggil paksi ataupun representatif di dunia nyata, tapi menyediakan avatar untuk mewakili di dalam dunia maya. Jadi kita boleh bina dunia kita sendiri. Cuma persoalannya di mana identiti budaya kita.
bagaimana kita memastikan budaya tempatan, apatah lagi Malaysia, Indonesia yang tidak hilang dalam ruang digital global ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Di dunia yang serba digital ini, apalagi saat ini semua informasi itu kita dapatkan dengan cara yang sangat cepat, dan pada akhirnya itu semua memang benar tadi seperti kata Pak Irfan, itu membuat cara kita berpikir menjadi berbeda dan cara kita menerima informasi pun sangat berbeda. Di Indonesia sendiri itu sekarang ada satu fenomena yang sedikit miris, di mana anak-anak itu lebih mengenal makhluk-makhluk anomali gitu ya, dibandingkan dengan budaya sendiri gitu. Mungkin di sini teman-teman tahu ya, mungkin ada yang namanya tungtung sahur ya, kalau ada yang tahu. Terus siapa itu balerina cappuccino dan lain sebagainya ya. Itu kan sebetulnya merupakan salah satu budaya visual baru gitu. Nah, di sini sebetulnya peran kita sebagai seorang komunikasi visual adalah bagaimana caranya kita bisa membatasi sesuatu yang sebetulnya apa yang kita buat atau karya yang kita buat itu apakah membentuk sebuah makna yang baik gitu, atau ternyata makna yang ternyata pada akhirnya menghilangkan keberadaan kita sendiri gitu di dalam sebuah kehidupan metaverse ini. Untuk avatar itu yang sebetulnya hampir sama Pak gitu ya, apakah pada akhirnya kita membuat keberadaan kita antara di dunia nyata dan di dunia virtual itu sangat jauh berbeda gitu. Karena kita sebagai seorang manusia itu kan hidup dengan value yang ada gitu ya, nilai-nilai yang ada, tapi jangan sampai pada saat kita sudah masuk ke dunia yang serba virtual dan juga digital, ternyata value-value yang kita pahami itu jadi menghilang gitu, seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Cuma rentetan dari penerangan Ibu tadi sebut tentang avatar. Kemudian dengan Bapak Dr. Saiful sedang bersuarakan tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan ianya sedang hangat di pasaran, dan template digital global sedang digunakan oleh seluruh warga dunia. Jadi persoalan identity itu sering kali diuraikan. Adakah ini hasilnya dari Indonesia ataupun dari Indonesia ataupun mungkin dari negara-negara yang lain? Sebagaimana kita ingin mengetahui, kalau dalam konteks pendidikan di universiti, mungkin kita coba terapkan mengenal dan mencari identity itu adalah penting untuk memastikan bahwa ianya boleh dikenal, boleh diketahui siapa orangnya, di mana dan apa budayanya. Tetapi kalau dilihat dalam konteks universal, mungkin ia sukar, dan kalau kita melihat satu karya itu sukar untuk kita mengenal pasti siapa orangnya, di mana, negeri mana, ataupun apa budayanya. Jadi mungkin dalam keadaan 2026 ini di dunia baru kan, kita didedahkan dengan pelbagai teknologi. Jadi kebanyakan yang sering dikatakan artis rapid artis ini, dia mengangkat dirinya sebagai artis, tapi sebenarnya belum sampai ke tahap artis, tapi telah mengenal dirinya sebagai artis sebab dia berupaya membuat satu karya tanpa didikan formal melalui berbagai media macam YouTube, social media, dan penggunaan tool teknologi yang kini sedang aktif membawa kepada kebolehan, ability kepada pengguna untuk menghasilkan karya tanpa melihat akar prinsip seni itu sendiri. Jadi mungkin sedikit penambahan dari Ibu, adakah kita sedang menuju kepada seni tanpa akar ataupun ia perlu dibentas? Jadi ia tidak bebas tapi ia terbatas. Jadi Ibu ada sedikit komen? Baik, ya, jadi mungkin itu yang membedakan antara apakah kita seorang seniman atau bukan adalah pada saat kita membuat karya. Kalau mungkin sekarang di dunia yang serba metaverse ini kita semua berfokus kepada teknologinya, tetapi lupa bahwa seni dan desain itu bermula dari empati gitu, dari
hati gitu. Mungkin akan lebih bagus pada saat kita sudah mulai belajar mengenai metaverse, kita juga tidak melupakan akar budaya dan juga berkomunikasi dengan menggunakan hati. Karena mungkin kita semua di sini percaya bahwasanya sebuah karya ataupun desain akan sampai kepada hati-hati yang lain pada saat kita membuat sebuah karya juga dengan menggunakan hati. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi kita telah selesai sesi yang pertama. Sekarang kita ke sesi yang kedua. Kita balik kepada Bapak bersama Dr. Saiful. Pendidikan dan masa depan artis, ya Bapak Dr. Saiful. Bukan dengan nada yang reflektif, kita semua adalah pendidik di sini bersama peserta-peserta. Jadi mungkin soalan penting yang kita ingin penerangan daripada Bapak Dr. Saiful, adakah kita sedang melatih pelajar untuk dunia yang sudah berubah atau dunia yang pun masih belum wujud lagi secara mungkin secara virtual? Okey, saya katakan. Okey, terima kasih. Kita sambung. Okey, untuk round kedua. Okeylah, saya mengambil iktibar dari seorang tokoh ahli falsafah yang agak baru. Dia falsafah muda yang lahir di Amerika. Nama aliran itu adalah pragmatisme. Yang mana pelopor ataupun pendirinya di selain seorang tokoh bernama William James, ada tokoh pendidikan yang sangat masyhur bernama John Dewey. Dia menceritakan apa? Dia menceritakan kehidupan kita sendiri adalah laluan-laluan ataupun jejak-jejak pendidikan. Jadi pendidikan ada unsur pedagogi, ada unsur asuhan-asuhan, didikan ataupun nurture. Jadi di sini yang menjadi pembezaan ataupun garis pembatasnya itu adalah peredaran zaman. Zaman berubah, cara fikir, cara tindakan kita berubah. Jadi sebagai seorang manusia yang punya akal fikiran, dan juga saya tambah apa yang Ibu Palpi jelaskan yang cantik, persoalan hati, persoalan intuisi. Bahkan dalam Islam mungkin yang tidak ada lagi, yang tidak mampu dijana oleh kepintaran buatan, yaitu tentang consciousness ataupun qalbu. Tapi sebagai seorang yang percaya dalam agama Islam, kita percaya satu-satu entiti yang diasaskan oleh kesedaran, fikrah, asyaf manusia. Jadi menjawab kepada persoalan tadi, adakah kita tidak bersedia atau soal bersedia atau tidak, itu ada satu soalan yang berlegar dalam tataran dialektis. Okey, ada unsur-unsur kesetujuannya, ada unsur negasinya, tetapi saya mengambil inspirasi yang dibahas, yang digagaskan oleh seorang pemikir Jerman abad ke-19 yang bernama G.W.F. Hegel. Dia menjelaskan persoalan dialektik ini. Ada hal-hal yang kita terima sebagai satu kebenaran zaman. Bahkan ada beberapa perkara yang kita lakukan penolakannya. Seperti saya bahaskan di muka tadi, di awal tadi. Persoalan artificial intelligence, persoalan metaverse di atas apa dia kata, jagat. Kan tadi kita selalu saya ulang sedikit istilah pendasaran supaya masing-masing dapat tangkap makna. Kita selalu didahkan dalam kata universe, jagat raya, jagat tunggal, kemudian ada peristiwa multiverse, jagat majmuk. Tetapi hari ini ada satu perkataan dikatakan metaverse, melampaui jagat. Kenapa? Ada keterhubungan di antara hidup fisikal dan hidup yang secara virtual. Jadi di sini menjawab kepada persoalan yang diajukan sebentar tadi adalah persoalan kemenjadian, yang itu yang dibahaskan oleh Hegel, becoming. Tetapi di mana kunci becoming itu? Tidak lain tidak bukan dasarnya pada reasoning, cara berfikir, cara bertindak. Dan itu inspirasi pendidikan. Okay? Dan mungkin saya boleh mengupas sedikit seorang pemikir atau ilmuwan Nusantara kelahiran Indonesia itu dibanggakan yang jadi panutan di negara kita. Buya Hamka ada menjelaskan, untuk seseorang itu mencari kebenaran atau satu azimat hidup datang dengan tiga panduan, tiga pedoman. Yang pertama, Hamka jelaskan tentang keperluan untuk berguru. Kemudian tidak lain tidak bukan ada ekspresi ataupun tuntutan untuk kita membaca. Apatah lagi sebagai seorang Islam, wahyu pertama yang didatangkan kepada junjungan Rasul dia dengan kata Iqra, kata yang sangat sakral, yang sangat suci. Dan yang ketiga tentang bergaul, yaitu pesan Buya Hamka yang ditulis, yang ditata rapi dalam karya falsafah hidup.
dan juga tasawuf hidup. Jadi itu mungkin sekadar menjawab. Kehidupan itu pendidikan, tapi cara mana kita mengadaptasinya supaya dia menjadi satu hal yang menjadi becoming sebagai satu sintesis. Ya, terima kasih. Pak Dr. Zaiful. Dan tersebut Hegel itu yang sangat, kalau nak bincang tentang dialektika ini memang 1 jam tidak cukup dalam Pak Dr. Zaiful. Karena dialektika menghidupkan kontradiksi dan akal kita terus berfikir. Gitu. Baik, saya buka soalan berkenaan tentang teori dan falsafahnya. Saya pikir agak dalam, dan kalau dalam lagi saya khawatir suka para tamu kita untuk memahaminya. InsyaAllah Kita cuba synergize dengan tentang kemahiran pula. Adakah kemahiran penting untuk artis masa depan, Bapak Ivan? Ya, kita membahas soal skill ya, skill. Awal-awal itu kalau di Indonesia kami sebagai pengajar sempat silap soal AI. Ya, kami melarang habis-habisan. Pas kami, ternyata itu risetnya adalah karena kami nggak belajar. Pas kami pelajari, teman-teman nggak akan bisa hidup di metaverse kalau nggak menguasai AI. Makanya kami masih juga bingung di kampus, di kelas. Bagaimana ini mengajarkan boleh tanpa barrier gitu atau tidak boleh, itu masih tetap bingung juga. Jadi memang kita perlu sangat bijak sebagai pengajar mengajarkan skill-skill tertentu. Tentu saja kalau skill-skill yang pondasi itu justru wajib tetap diajarkan. Karena apa? Karena isinya metaverse tetap ilmu-ilmu itu, cuman beda kemasan. Nah, saya hanya bilang ke siswa student saya, ya, untuk di sekolah, di kampus, karena waktunya terbatas, ya, simpan dulu AI, pelajari yang hal-hal yang kamu pakai oleh tanganmu, panca inderamu, karena kamu cuma punya waktu segitu, ya, cuma waktu sebentar untuk mengajarkan tanganmu, panca inderamu. Kalau di luar kampus terserahlah, gitu. Mau pakai 1 AI, 2 AI, 10 AI, silakan. Tapi kalau di sekolah, ya sampai beres, pakailah panca inderamu, pertajam. Bahkan saya punya quote, jangan pernah sekali-kali menyerahkan skill yang bikin kamu happy ke AI. Yang lain boleh, tapi skill yang membuat kamu happy jangan diserahkan ke AI. Kamu insya Allah tidak akan menemukan kesenangan lagi nanti. Ya, jadi seperti itu. Memang saya terus berpikir gimana ini cara menajamkan skill di zaman AI. Ini perlu sangat bijak pengajar itu. Dibilang tidak boleh, nggak bisa. Dibilang boleh, kebablasan atau over limit, ya, bahaya, dangerous. Seperti itu. Dan tadi melengkapi sesi pertama, Prof, teman-teman, di zaman nanti metaverse kita akan meninggalkan kewarganegaraan kita, kesukuan kita. Kita nggak punya warga negara. Yang ada adalah satu dunia, ya. Semua sama. Nah itu nilai-nilai itu yang menjadi warga negara, citizen ini ID, nilai-nilai kalian yang sudah ditemukan oleh filosofer Buya Hamka, itu justru harus dipelajari dari sekarang. Karena orang akan saling memahami dengan nilai, gitu. Mau lukisannya secanggih apapun gitu ya, nanti di zaman metaverse tetap nanti yang dipahami adalah nilai-nilai yang core-nya. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Kalau tiada, biasanya kalau kita tengok satu hasil karya itu bisa bilang tiada ruh. Tiada ruh. Jiwanya tidak ada. Itu yang kita baru menang dari robot itu. Iya. Kalau tiada ruhnya itu gimana ruhnya? Nah, ya. Oke. Tapi kalau saya sentuh sedikit lagi, Bapak Iwan, berkenaan tentang kemahiran. Kalau dulunya panca indera, kemahiran panca indera. Tapi sekarang bila metaverse, dia menjadi satu keperluan untuk coding ataupun prompting. So ada di antara artis yang bukan lama tapi senior, dia berpendapat bahwa tidak perlu sebab panca indera kami sudah cukup. Jadi apakah ianya satu keperluan? Mungkin di Indonesia barangkali. Kalau kita boleh bandingkan ataupun mungkin perkongsian sama ada artis di Indonesia, adakah ianya menjadi satu keperluan wajib prompting skill itu menjadi salah satu keperluan selain dari panca indera? Ya, teman-teman ingin senang sekali bisa sharing di sini. Ya, jadi panca indera kita sempurna sekali, ya, dari Allah, sungguh sangat sempurna.
Tapi masa depan itu kan sangat tidak sempurna gitu ya. Kita itu juga mengerjakan sesuatu tidak sempurna. Walaupun yang diberikan sudah sempurna, bayangkan. Jadi ya, apapun yang baik, yang membuat kita selamat harus dipelajari. Tapi ya tadi, jangan meninggalkan yang sempurna itu. Ya, belajar itu nggak pernah berhenti. Jangan stop belajar. Stop belajar, die. Ismin die. Oke, terima kasih Bapak Iwan. Kembali kepada Bu Lapi. Bu Lapi, kalau kita lihat dalam konteks pendidikan itu sendiri, adakah ianya menjadi satu keperluan dan kepentingan selain daripada kebebasan pelajar untuk menerapkan artificial intelligence ataupun prompting ataupun semua yang berkaitan dengan seni reka itu perlu diusaha secara sendiri, ataupun kita pasti wajib perlu mengemaskini, memperkukuh kurikulum dalam konteks seni lukisan seni reka? Bu, perlu. Menurut saya masih sangat perlu ya untuk kita semua mempelajari dunia digital dan juga metaverse ini, tidak hanya di seni rekam ataupun di visualizer dan lain sebagainya, tapi dari semua ini. Apalagi kita sebagai seorang visualizer ya, kita juga harus bisa membuat sebuah karya yang juga inklusif. Mungkin selama ini kita selalu tadi berbicara tentang kecanggihan teknologi dan lain sebagainya, sementara kita sebagai manusia juga sebetulnya sangat diverse, sangat bermacam-macam dan berbeda-beda, tidak hanya soal budaya dan juga value gitu mungkin ya, tapi juga kita berbeda juga dalam masalah fisik. Mungkin ada seseorang yang dikaruniai dengan fisik yang sempurna, tapi di sisi lain ada teman-teman kita yang mungkin tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara. Nah, di sini kita harus sama-sama pada saat kita akan menuju dunia metaverse ini, apakah kita semua sebagai seorang komunikan visual ini bisa memfasilitasi mereka gitu. Jadi mungkin arahnya ke arah inklusif itu juga diperlukan. Iya, ada tambahan sedikit Bu Dewi. Kalau kita sering pikir tentang kemajuan kurikulum yang kita perlu betulkan, kemaskini, perbaiki, baik pulih dan sebagainya, kita dalam masa yang sama berdepan dengan penolakan dari industri. Jadi keperluan industri kadang-kadang melampaui keperluan university. Ya, maunya semua ada, tapi kita seperti mana kekangan kita terbatas juga. Jadi adakah industri perlu melangkaui universiti ataupun universiti perlu melangkaui industri? Boleh? Izin bertanya dulu, melangkaui Hanya melebihi. Melebihi ya, mohon maaf. Kalau menurut saya, karena saya juga masih aktif di dunia industri sampai sekarang, tidak harus saling melangkahi gitu ya. Tetapi di sini yang kita perlukan adalah adanya kolaborasi antara dunia industri dan juga dunia pendidikan. Bagaimana caranya kita dari industri juga tidak hanya sekedar menciptakan sesuatu yang selalu praktikal gitu, karena di industri itu selalu karena kita mengikuti kecepatan gitu ya, jadi selalu sesuatu yang praktikal, tetapi di dunia industri itu juga lupa untuk berkontribusi kepada dunia pendidikan, di mana biasanya mereka yang selalu berpraktikal itu mendapatkan metode-metode baru ataupun teori-teori baru yang sebetulnya itu bisa diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan gitu. Sementara kita yang dari dunia akademisi atau dari dunia kependidikan itu juga kita perlu selalu untuk mempublikasikan gitu, terkait dengan temuan-temuan kita pada riset-riset yang sudah kita lakukan gitu. Sehingga apa yang ditemukan di dunia industri ataupun di dunia pendidikan itu bisa saling melengkapi dan berkolaborasi. Mungkin menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Baladi. Kembali kepada Profesor Madya Saiful. Berkenaan tentang, kalau kita lihat tadi kita ada secara fizikal, pameran secara fizikal, dan of course kita ada pameran secara metaverse. Jadi sebenarnya saya ingin titipkan kekhawatiran antara artis-artis, kebingungan sekiranya metaverse menjadi satu punca utama pembangunan atau evolusi
penggiat seni, apa jadi dengan physical gallery? Jadi mungkin Bapak Saiful ingin memberi pandangan tentang sama ada wujud ataupun mewujud, sama ada perlu atau tidak. Okey, dia berbalik kepada persoalan sintesis tadi. Okay, untuk kita melenyapkan keseluruhan, di situ seumpama melenyapkan fisik tubuh manusia sendiri. Dan apa seperti yang diulang oleh Bapak Irwan tadi kan tentang hidup ini dibahaskan oleh beberapa pemikir-pemikir kontemporari. Taylors ada menjelaskan tentang identiti manusia. Dia sebenarnya memberi reaksi kepada satu karya agung yang ditulis oleh Francis Fukuyama yang diberi judul Identity. Ini identiti fisik, identiti tubuh manusia ataupun saya ungkapkan sebagai identiti jiwani itu beranjak, ada berlaku pergeseran kepada identiti digital. Kita sedang mewujudkan satu kelas digital yang itu sebenarnya menjadi satu hal kebahayaan, kewaspadaan. Tetapi dalam masa yang sama itu tuntutan zaman. Jadi sebenarnya integrasi yang kita perlukan tanpa menafikan keupayaan fisik manusia, keupayaan tubuh manusia. Apatah yang dibicarakan itu persoalan-persoalan kesenian yang diangkat atau premis agungnya itu adalah estetika. Dan bahasa estetika ataupun inti utama estetika itu terdorong daripada serapan indrawi. Itu asal masa cikal bakal estetika itu. Jadi di situ peranan kemanusiaan, peranan galeri secara fisik memang diperlukan. Dalam masa yang sama ada integrasi dan sudah dibuktikan dalam acara ini. Ada 96 karya, separuhnya pergi kepada galeri yang dapat kita amati secara tubuh, secara fisik. Di samping dalam masa yang sama dapat kita mencermati, mengekspresikan dalam konteks hyperreal, dan itu realiti baru yang dibeda. Dan hal itu juga sudah dibahas 40 tahun ke belakang, 40 tahun lebih, dalam tahun 1981 Jean Baudrillard telah membahaskan tentang ekspresi simulasi dan simulakra. Masyarakat pasca modern adalah masyarakat penonton, dan hari ini kita menonton merek-merek digital. Ya, terima kasih Bapak Dr. Saiful. Untuk pengetahuan semua, simulacra yang Dr. Saiful maklumkan tadi adalah hyper reality ataupun new reality yang dikatakan sebagai tidak boleh ditolak lagi. Sedangkan John Baudrillard telah mengatakan tahun 1991, ya. Bahkan sebelum itu lagi. Jadi berbalik kepada Bapak Irwan, berkaitan tentang NFT Bapak, non-fungible token. So adakah ianya revolusi ataupun spekulasi? Ya, NFT 4-5 tahun ke belakang ramai di Indonesia. Teman-teman pada buat, ya, mahasiswa-mahasiswa saya pada buat. Nah, entah kenapa saat ini sudah mulai redup. Saya melihatnya memang ini ada sebuah kesiapan tadi. Ternyata memang kita masih belum lengkap deh segala sesuatunya. Tapi hanya dengan NFT itu karya digital bisa dihargainya seperti karya maestro lukis. Digital itu bisa kita copy, tapi dengan NFT dia bisa semahal itu, selangka itu. Namun tadi ya gonjang-ganjing atau permasalahan di cyber masih banyak, masih terlampau banyak. Sekarang meredup gitu. Tapi menarik tadi yang pertanyaan yang tadi Prof saya ingin jawab juga yang lebih dulu mana sekolah kurikulum industri apa kampus. Saya pernah dapat arahan dari profesor Jepang. Idealnya Bapak Ibu adik-adik ya, kampus ini harusnya terdepan memberikan tren-tren atau melahirkan inovasi terdepan idealnya. Kalau industri itu hanya meneruskan, mengkomersialisasikan, memberikan manfaat untuk masyarakat. Namun ini belum terjadi di Indonesia memang karena tadi ya intensitas kolaborasinya belum solid. Memang saya lihat praktisi-praktisi mulai ramai. Kemarin saya lihat di sini itu mulai bagus, dan saya lihat memang hubungan kita dengan praktisi memang perlu ditingkatkan lagi. Kalau bisa mereka itu seperti teman lama gitu kita anggapnya, dan mereka juga tidak suka untuk datang. Semacam ada gap di antara kita. Mudah-mudahan ini hilang dengan adanya ya mungkin teknologi seperti ini, metaverse seperti itu. Oke, terima kasih Pak Irwan. Mungkin soalan terakhir untuk sesi kedua.
kepada Bu Balvi tentang jika AI bisa membuat apa saja, pesanan ataupun mungkin penanganan kepada pelajar-pelajar atau murid-murid kita ini, di manakah peranan pelajar? Baik. Mungkin AI bisa membuat segalanya, tetapi sebetulnya kita yang mengontrol AI itu. Jadi peranan kita sebagai seorang pelajar ataupun user AI adalah sebagai seorang konseptor tadi, sebagai otaknya mungkin ya. Jadi tetap saja gitu ya, meskipun kita bisa menggunakan AI itu ya hanya sebagai alat gitu. AI itu tidak akan bisa mengalahkan kita gitu. Karena konsep dan juga soul-nya mungkin ya itu ya berasal dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih Bu Balvi. Selesai sudah sesi kedua kita, dan sesi yang ketiga ini kita open, yaitu yang terakhir. Kalau Bapak Profesor Mada Dr. Saiful ingin menyampaikan mungkin soalan-soalan yang tidak terungkai, tetapi ingin disampaikan kepada warga berkenaan tentang konteks kita metaverse pada hari ini. Oke, baik. Ya, persoalan metaverse, persoalan AI yang kita bahaskan ya sepanjang dia tak lama masa ini, tetapi di situ kita dapat mendapatkan percikan-percikan makna sebagai manusia yang berfikir. Karena itu tuntutannya. God design human atau Tuhan menciptakan kita sampai untuk beribadah kepadanya adalah untuk berfikir. Nah itu dijelaskan ratusan kali diulang-ulang Tuhan dalam firman. Afala yatafakkarun, afala yataqilun. Untuk orang-orang yang berfikir, orang yang menggunakan akal. Dalam kelompokan atau ilmu antropologi, ilmu sosiologi juga, manusia dianggapkan rational animal. Animal symbolikum dalam bahasa Ernest Cassirer, yang mana manusia dapat menerjemah, membaca simbol-simbol dengan akal, pikiran. Jadi saya sebenarnya ingin menyentuh tentang peranan universiti dan industri, karena itu menjadi tuntutan atau perbahasan yang saya kira tidak kunjung padam. Kadang-kadang saling salah menyalah, saling tuduh menuduh. Oke, di mana keutamaan? Jadi sini saya betulkan peranan universiti dalam peringkat awal itu mengasuh, ya kalau di peringkat dasar, jazah dasar tentang istilah baccalaureate. Ya ini berlaku di tradisi Oxford, bahkan di tradisi Cambridge, di Sorbonne ratusan tahun, bermula abad ke-20, di mana para pelajar untuk mendapat gelar baccalaureate itu perlu mempelajari liberal arts, yang mana terhimpun di dalamnya persoalan seni berbicara yang disebutkan sebagai retorik, kemudian seni berfikir dikatakan sebagai logik, dan seni menulis grammar. Yang itu sebenarnya tujuan utama universiti. Saya kira sudah banyak berlaku pergeseran atau berlaku penggusuran atau kelemahan-kelemahan yang bersifat epistemik. Jadi begini, asal-muasal universiti itu melatih atau melatih ujian fikir kita supaya kita mampu menciptakan lapangan kerja, bukan sebaliknya. Itu tujuan utama yang diisi oleh segala macam teori, hukum, proposisi, aksiom, dalil. Jadi untuk keperluan pekerjaan ada satu aliran disebut sebagai vocational. Itu tuntutannya. Kata vocational itu vocare, yang bermaksud panggilan. Yaitu tuntutannya karena disalahpahami. Mengatakan di universiti itu khayalnya itu khayal teori, imajinasi teori. Tapi itu tuntutannya kalau kita menciptakan lapangan kerja. Jadi itu sintesis kepada jawaban supaya pertembungan di antara industri dan geraha tinggi universiti, tempat para intelektual menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, lapangan-lapangan pekerjaan yang baru itu tidak disalahartikan. Dan sebagai penutup, saya mengoncang sedikit, karena kata artificial intelligence itu sendiri, bila kita lakukan transliterasinya atau terjemahannya, kepintaran buatan, kecerdikan buatan, atau bahasa Indonesia itu kepintaran semu. Jadi yang untuk melawannya perlu diusik atau perlu disuntik oleh kepintaran yang bersifat authentic intelligence, akal insani. Semestinya dapat melampaui ataupun mengalahkan akal ilusi. Karena dalam dunia ini art is created, not generated. Kalau kita prom itu kan tidak begitu tuntutannya. Yaitu saya punya pandangan. Terima kasih Profesor Mada Dr. Saiful atas penggulungan seperti tadi. Kita serahkan kepada Bapak Iwan. Ya,
Terima kasih Prof. Zainuddin. Adik-adik, untuk gambaran paling terkini Metaverse itu pernah difilmkan Ready Player One. Ada yang udah pernah nonton? Nah, Ready Player One itu yang paling dekat. Metaverse ini sering dipopulerkan itu di genre cyberpunk sejak 80-an. Siapa yang nonton film ini, Ghost in the Shell? Ya, karya Jepang. Wah, itu sejak tahun itu sudah dipopulerkan. Kalau kita melihat pola metaverse, ternyata metaverse itu kan terjadi, ya pertama harus menggunakan alat, kedua harus lama tinggal di sana, ketiga harus menawarkan sesuatu yang lebih indah, lebih bermanfaat dari yang ada sekarang, dan yang keempat ini yang memang tadi misterius sekaligus mendebarkan berbahaya. Di film-film itu selalu digambarkan metaverse itu baru bisa terjadi setelah dunia ini rusak, chaos, baru bisa terjadi. Gitu. Apakah masa depan seperti itu? Kita nggak pernah tahu. Arti kata rusak itu seperti apa ya, Prof ya? Jadi memang belajar ini nggak boleh henti. Sebenarnya saya ada paparan sebuah studi kasus penggunaan AI yang lagi hangat di Indonesia. Apakah boleh dibuka? Boleh, bisa. Berapa menit? Sebentar. 5 menit. Mungkin 5 menit. ada operatornya, sudah ada di operator. Sudah. Ada. Lagi 5 menit. Oh iya, iya. Boleh. Iya. Jadi bapak, adik-adik pernah ada yang dengar animasi Keluarga Somad? Serius? Nonton? Kan terus banget gitu, jelek. Kebetulan saya pernah kerja di situ jadi koordinator itu tahun 2011, 2013, banyak tahun. Waktu itu Upin Ipin kan terkenal sekali di Indonesia. Para kreator itu cukup kebakaran. Ya coba buat. Nah, Keluarga Somad itu salah satu untuk ya masa kita nggak buat animasi, tapi ya sangat kurang ya kualitasnya. Namun kesini-sini ternyata lahir kembali Keluarga Somad dengan menggunakan AI. Dulu film Keluarga Somad dibully habis-habisan karena memang kurang bagus kualitas. Jadi udah berumur 15 tahun, 20 tahun Keluarga Somad itu. Namun ketika hadir yang bagus ini terjadi anomali. Kan buatan AI itu bagus ya, dan memang bagus. Tapi netizen menangkap itu justru terbalik. Justru mereka membuli yang AI yang justru bagus itu dibully. Dan menurut mereka lebih bagus yang dulu mereka bully. Nah ini aneh, sangat aneh. Saya kebetulan datang ke setiap ada mahasiswa, saya selalu tanya. Mereka sepakat. Aneh sekali. Itu artinya mungkin jati diri ini, nilai-nilai murni ini masih berpihak kepada tangan-tangan tadi, shape. Ya seperti itu palingnya. Cuman nggak bisa diperlihatkan ya. Ada pada operator. Ada slide keberapa? Next. Bisa di next. Terus next. Nih, ini kan, benar kan? Keluarga Somad pernah lihat ini? Kan kurang berkualitas ya. Kalau dibandingkan animasi Malaysia, keren. Next. Nah, satu-satunya major kepala daerah yang berpose dengan animasi itu kota saya, Cimahi, dekat Bandung. Satu-satunya ingin jadi kota animasi. Jarang ada politikan mendukung animasi, jarang. Next. Nah, itu timnya. Nah, ini ada international festival. Next. Ini yang menarik. Next. Nah, ini AI-nya. Menurut teman-teman, adik-adik lebih bagus yang lama atau yang AI? Jelasnya yang AI itu mulus sekali, sempurna. Tapi ini next. Coba play. Bisa? Tak boleh? Ini sebenarnya bisa
di play kalau dibuka aplikasinya. Apa ini PowerPoint-nya? Bisa di slideshow. Bisa nggak? Nggak bisa. Next coba. Komputernya sedang memberontak. Overload. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di next, komputernya sudah berontak. Tidak ada apa ya harus di slideshow memang. Nggak bisa juga. Berontak juga. Ini formatnya apa ya? Kita ada. Oh iya, nggak apa-apa. Next saja, nggak apa-apa. Cuman intinya di sini ada reaction dari penonton ketika berubah menjadi mereka meronta-ronta marah. Kenapa keluarga Sonat yang dulu berubah gitu? Mereka justru berbalik untuk mendukung. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Irwan. Mungkin kata gulung akhir dari Bapak Ibu Bulapi. Baik, terima kasih. Mungkin ada dua yang ingin disampaikan. Yang pertama mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin pada akhirnya nanti juga akan selalu memproduksi sebuah karya yang dimana pada saat kita akan memproduksi sebuah karya apapun itu metaverse dan lain sebagainya, tetap tadi sih pesannya jangan sampai lupa menggunakan hati gitu ya dalam berkarya, karena bisa jadi jangan-jangan karya-karya makhluk-makhluk anormal itu karena membuatnya nggak pakai hati, jangan-jangan gitu ya. Nah terus kemudian untuk kita yang pengguna atau users metaverse ke depannya gitu ya, bijak-bijaklah kita dalam menggunakan juga ya, jangan sampai pada saat kita sudah terlalu asik dengan dunia metaverse dan kita mungkin eksis gitu ya dengan adanya visual ada identity atau branding baru di dunia metaverse tapi menghilangkan keberadaan kita di dunia nyata gitu. Mungkin karena terlalu asik pada akhirnya jadi tidak hadir gitu ya pada saat kita ada di dunia yang nyata. Ya, alhamdulillah. Akhirnya dapat juga buka Pak Ivan. Sementara Bu lebih bicara, dapat ditonton juga animasinya. Ya, sebentar jadi. Alhamdulillah. Sudah dikekang pemberontakan itu. Suaranya nggak dengar. Itu masih memberontak lagi. Baik, masa sangat mencemburui kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Bapak Irwan, Bu Rofi. Alhamdulillah. Sebenarnya kita bukan mencari jawaban yang utama tentang metaverse ini, tetapi yang pasti kita sedang mencari dan menyadari bahwa seni sentiasa melampaui realiti zamannya. Dari gua ke canvas, dari canvas ke screen, dan kini dari screen ke dunia maya melampaui jagat, kata Profesor Madya Dr. Safu tadi. Persoalannya bukan sama ada metaverse akan mengubah seni. Persoalannya bagaimana kita sebagai artis, sebagai pendidik akan membentuk masa depan itu. Akhirnya dengan penghargaan kepada UITM, UP Art and Design Faculty dan Design Communication Visual Faculty sebagai kolaborasi serantau yang membina masa depan ini. InsyaAllah saya sudahi forum kita pada tengah hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Okey, boleh kita buka soalan. Okey, kita buka soalan. Jangan tak tanya. Macam teknik. Ada soalan? Saya dah tutup, ada soalan. Kita buka balik. Aduh, maaf saya ingin bertanya. Kerana metaverse itu sesuatu yang baru, yang mungkin persiapan kita ke arah itu lebih penting daripada apa yang akan jadi pada masa akan datang. Gitu. Kerana faham saya metaverse ini ialah seperti yang Dr. Saiful Akram ceritakan tadi, ialah ianya ialah hyperreality, perkara yang lebih real daripada reality, ataupun pada saya
saya melihat ini sebagai new reality baharu yang adanya keterikatan dengan dari sudut emosi berkenaan dengan parasosial berhubungan. Yang dulunya parasosial hanyalah dalam bentuk interaksi. Jadi bila dalam filem zaman dahulu, kalau ceritanya itu sedih kita menangis, kalau ceritanya itu kelakar, humor, kita akan ketawa. Tapi ia berkembang kepada satu parasosial yang mana dia menjadi hubungan, parasocial relationship. So macam yang ibu cerita tadi tu, tum sahur kan. Kalau dulu ianya hanya satu kartun yang orang rasa ianya satu yang kelakar, yang humor, so kita kasih tahu. Tapi akhirnya ada yang mengikuti. Apa lagi tum sahur akan buat? Dan apa lagi yang mungkin akan ianya ni lah. Jadi ada orang yang mengikuti ni. Kalau ada yang mengecam, dia akan cuba untuk mempertahankan. Jadi mungkin soalan saya di sini ialah bagaimana kita mungkin because apa yang diceritakan tadi lebih kepada persiapan pelajar dan dosen-dosennya atau pensyarah-pensyarahnya di dalam bagaimana untuk kita menguasai ilmu yang baharu, AI, teknologi yang baharu. Tapi soalan saya ialah bagaimana kita mempersiapkan masyarakat dalam penerimaan ke arah sesuatu yang baharu ini. Kerana apa? Kerana yang dibincangkan hanyalah pada satu sudut sistem di dalam pendidikan, tetapi mungkin kita perlu juga melihat ekosistem yang melibatkan pendidikan termasuk dengan masyarakat. Jadi mungkin pendapat bagaimana kita mempersiapkan masyarakat kita di dalam penerimaan metaverse. Terima kasih. Terima kasih Cik Iza, dosen grafik, program grafik. Baik, saya buka salah seorang, sama ada Bapak Iman mau menjawab ataupun Bu Robi. Bapak Iman, ya silakan. Ya ini sangat berat ya. Ya mohon maaf kalau tidak bisa menjawab, tapi pada intinya memang kalau pengalaman saya semakin jauh teknologi, kita sering melupakan dialog, Pak. Tadi dialektika, dialog dengan apapun. Kalau kita berada di kampus, kita sering merasa pintar sendiri, terus merasa anak-anak itu seperti di zaman kita. Setelah banyak dialog, ternyata kita banyak nggak tahu gitu. Dan banyak ilmu-ilmu yang akhirnya hadir kepada saya belajar dari mereka juga. Dan yang pasti dari dialog itu akan tumbuh saling ini menyadarkan. Jadi memang kunci segalanya bagi saya kesadaran memang. Udah lewat itu soal literasi itu lewat. Kesadaran yang paling penting. Dan anak sekarang sulit mindfulness. Jadi kalau dia makan, termasuk saya, pikiran kita udah kemana-mana. Gimana kita fokus time spend-nya kepada hal-hal yang sedang kita hadapi sekarang. Wah itu susah sekali untuk saya belajar untuk kalau makan ya fokus pada makanannya dan rasanya. Ternyata penerimaan tubuh kita kalau kita full kesadaran beda ternyata. Dengan kita sibuk ngapain ya makan semua kosong gitu, seperti kosong, tidak ada yang nempel seperti itu. Jadi melatih kesadaran, kalau saya melatih kesadaran termasuk dia saling menyadarkan. Oke, terima kasih Bapak Dr. Saiful mau menambah? Ya, tambahan kepada kesadaran itu sebenarnya dari bahasa lama sebagai orang yang percaya. Kurang lebih 700 tahun lepas, seorang sosiolog Islam yang termasyhur Ibnu Khaldun ada membahas dalam kitab Al-Muqaddimah tentang keperluan yang disebut al-aqal al-mazid, additional intelligence. Itu yang sebenarnya mengontrol cara manusia berfikir. Dan kebetulan juga kan, kata AI itu kalau saya bersandingkan bila saya buat perenungan secara pribadi dalam surah Ali Imran, AI juga kan? Iya. 100 ayat 110 bagaimana pujian Tuhan kepada ciptaan yang paling sempurna, yang paling agung, itu manusia. Kenapa? Kita dipegang oleh dua kod etik yang sangat suci, yakni commanding the right and forbidding the wrong. Amal ma'ruf nahi munkar, itu yang ada. Dan kita mampu menerjemahkan seluruh-seluruh itu tidak pada ciptaan Tuhan yang lain. Jadi itu saya kira kelebihannya menambah additional intelligence, tetap menguasai
apa saja, datanglah intelligence yang diciptakan, karena manusia yang menciptakan artificial intelligence. Cantik ya, penutup yang cantik, amal ma'ruf nahi munkar. Ya, hablum minan nas, hablum minan nar, hablum minallah. Baik, insyaallah dengan itu ada soalan lagi? Ada lagi? Macam teknik. Satu yang terakhir kita sangat dicemburu oleh masa. Istri perhatian. Satu saya soalan, tapi dua belajar. Pertamanya mengenai NFT yang ditanyakan oleh Profesor Madya Dr. Zainuddin, dan kenapa NFT tidak berkembang. Ada pendapat saya menjalankan research juga tentang NFT sama belajar. Mungkin ekosistemnya itu tidak ready lah, sebagaimana physical painting, fine art dan sebagainya. Tapi saya rasa keperluan tu ada, dan masa kita masih panjang lagi untuk kita ke arah metaverse, NFT dan sebagainya. Teknologi itu dah ada, cuma dalam ekosistem yang perlu disediakan. Tapi satu lagi yang perlu mungkin kita bincangkan adalah tentang persediaan dari segi etika, dari segi pengurangan dan sebagainya. Sebab biasanya teknologi datang tanpa sempadan itu. Contohnya kita cakap pasal media sosial, WhatsApp dan sebagainya, Facebook. Kita terima teknologi, tapi undang-undangnya, peraturannya datang kemudian. Itu yang menjadikan masalah kepada sistem yang ada sekarang. Itu. Mungkin soalannya mungkin keseluruhan penangan daripada panel. Terima kasih Dr. Razif. Ibu yang dua soalan tadi Ibu belum. Satu yang NFT mungkin dunia tidak bersedia. Mungkin ada keterangan di situ. Yang kedua berkenaan tentang etika. Bila AI itu hadir, kita kalau di Malaysia ini yang hadir itu teknologi, tapi perundangannya itu hal undang-undang, apanya datang lewat. Jadi boleh atau tidak? Tak boleh. Pula teknologi sudah hadir, sudah bersedia, sudah digunakan, tetapi undang-undangnya tidak ada lagi yang mengatakan boleh atau tidak. Seperti mana dulu kalau kita sebut tentang plagiarism untuk penulisan thesis, kita ada satu sistem ataupun software yang dipanggil TNI untuk melihat sejauh mana peniruan dilakukan. Jadi undang-undang mengatakan bahawa tidak boleh lebih dari 30%. Jadi untuk AI belum ada ketentuan sama ada boleh atau tidak. Kita menggalakkan pelajar-pelajar untuk menggunakan artificial intelligence, tapi sistem undang-undang kata tidak boleh, kerana tidak asli pula. Jadi bagaimana Bu? Baik, ini saya menjawab dengan keilmuan saya dulu. Mungkin tadi juga sebetulnya membahas terkait dengan kenapa NFT itu tidak sustainable gitu ya, sampai sekarang mungkin hilang. Mungkin yang perlu kita kaji juga sebetulnya adalah kemarin pada saat NFT itu booming atau naik, apakah orang-orang itu yang membeli dengan harga sampai 2 miliar mungkin ya, itu apakah benar-benar karena mereka menghargai sebuah karya? Itu perlu dikaji. Karena pada saat saya mengkaji hal itu di Indonesia, ini kasus di Indonesia, ternyata orang-orang yang membeli NFT dengan harga tinggi itu lebih ke arah pride, arah kebanggaan. Jadi NFT dibeli dengan harga mahal itu lebih karena bahasa Indonesia gaulnya ya, gue punya banyak duit gitu, kayak gue mau jual mau beli apapun bisa ya. It's easy for me to buy masterpiece yang mungkin hanya sekedar foto meme. Ya, di Indonesia itu banyak sekali foto meme yang ini apa maksudnya, tetapi dibeli dengan harga mahal itu lebih karena ternyata lebih ke arah pride, itu dibeli untuk menaikkan gengsi seperti itu. Jadi mungkin kalau kasus di Indonesia seperti itu. Itu untuk yang NFT Bu. Yang untuk yang etika tadi artificial intelligence-nya? Yang AI yang hadir undang-undang di Indonesia saya tidak pasti. Tapi di Indonesia ya belum ada spesifik law untuk sama ada boleh atau tidak untuk para pelajar. Tidak boleh menggunakan AI gitu. Iya. Kalau di Indonesia itu kami sudah mengeluarkan panduan, bahkan dari Kementerian Pendidikan sendiri itu kita diperbolehkan untuk penggunaan AI, tetapi dalam keadaan yang terbatas gitu. Masih Tetap terbatas. diperbolehkan. Terkawal lah. Ya. Jadi terima kasih
Saya pikir itu saja. Terima kasih atas perhatian dan pinjaman panca indera telinga. Ini Prof, Ya. saya cuma mau menambahkan bahwa memang saya masih percaya NFT itu akan menjadi mata uangnya metaverse karena belum ada konsep yang seindependen itu. Kan tidak bisa dikuasai. Memang banyak penipuan-penipuan juga. Namun ini yang paling aman, ini yang paling universal, ini yang paling bisa menyatukan semua dan tentu saja tidak bisa dikuasai oleh political seperti itu. Namun mungkin dia akan terus evolve evolve. Tapi saya sampai sekarang masih belum punya NFT ya. Gimana caranya? Iya, sebab saya sebenarnya mau menutup tapi sudah membuka bicara, saya ingin menambah. Sebab saya ingin kongsikan sebenarnya pengalaman saya berbicara dengan salah seorang pengamal seni, yaitu Yusuf Ghani. Apabila saya menanyakan tentang harga, berbicara tentang nilai sesuatu karya, apresiasi, sejauh mana pembeli itu menilai dan appreciate the art. Jadi saya menanyakan kepada Yusuf Ghani berapa nilai, dan Yusuf Ghani mengatakan bahwa nilai untuk painting ini tiada harganya karena tidak ternilai dengan uang ringgit. Jadi saya pun agak tersentuh karena dia tidak boleh dibeli. Jadi kat situ dalam konteks NFT agak berbeda, ya. Baik, saya tutup sekali lagi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Zainuddin Ibrahim, moderator kita pada hari ini, serta ketiga-tiga panel yang hebat iaitu Profesor Madya Dr. Saiful Akram Ceko, Bapak Irwan Satria Prana, Master of Design, dan Ibu Palupi Argani, Master of Design, atas perkongsian ilmu dan pengalaman yang sangat bermakna, membuka wawasan serta memberikan inspirasi kepada kita semua mengenai dunia virtual reality. Perkongsian yang begitu mendalam dan penuh semangat ini pastinya memberi nilai tambah kepada semua yang hadir dan memupuk minat seni yang berasaskan teknologi dan kecerdasan buatan. Sebelum kita menamatkan sesi bicara seni pagi ini, saya dengan suka citanya menjemput Puan Siti Nurhalizah Muhammad Aziz untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan penyampaian cenderahati kepada moderator dan ketiga-tiga panel bicara seni.